Sahabat, coba bayangkan, kamu menjadi selebritis di antara teman-temanmu. Jadi pusat perhatian mereka dan mereka berebut untuk dekat dengan kamu. Saat ada acara atau pertemuan, orang-orang akan berharap kamu hadir karena mereka tahu kamu itu adalah orang yang asyik dan menyenangkan. Saat ada promosi di kantor, bos melihatmu sebagai kandidat yang layak karena mereka tahu kamu bisa bekerja sama dengan baik dan membuat suasana kerja menjadi lebih positif. Masih banyak lagi keuntungan yang akan kamu dapatkan kalau kamu mudah disukai oleh banyak orang. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik itu, yaitu bagaimana cara membuat orang lain mudah menyukai kamu. Hai sahabat, selamat datang di channel Peta Sukses Bahagia, peta jalan menuju sukses dan bahagia kita bersama. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus peduli tentang membuat orang lain menyukai kita? Jawabannya sederhana, kesuksesan dan kebahagiaan. Menjadi orang yang mudah disukai memberikan banyak manfaat, seperti mendapatkan perhatian, peluang kerja, dan dukungan emosional. Kamu akan memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitarmu. Atasan di tempat kerja akan lebih cenderung memberikan kesempatan promosi jabatan kepadamu. Selain keuntungan sosial dan profesional, mudah disukai orang juga berdampak positif pada kesejahteraan emosional kita. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang menyukai kita, kita merasa diterima dan dicintai. Contohnya, ketika kamu sedang menghadapi hari yang buruk, teman-temanmu akan datang menghiburmu dan membuatmu merasa lebih baik. Bagaimana kita bisa mencapai hal itu? Baik, sekarang saya akan membahas langkah-langkah terperinci untuk membuat orang lain dengan mudah menyukai kamu, tanpa kamu harus jadi selebritis. Langkah pertama, bangun daya tarik pribadimu. Daya tarik pribadi adalah kemampuan untuk menarik dan mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif dan meyakinkan. Bagian dari daya tarik pribadi adalah bagaimana menciptakan kesan yang positif dalam interaksi dengan seseorang. Ayo kita bahas detail dan bagaimana caranya. Pertama, dimulai dengan kembangkan kepercayaan diri yang kuat. Daya tarik pribadi dimulai dengan kepercayaan diri. Kepercayaan diri memancarkan pesona yang kuat. Saat kamu percaya pada diri sendiri, bahasa tubuh kamu secara otomatis mencerminkan keyakinan tersebut. Kemudian, bangun sikap ramah dan sopan santun. Mulailah pertemuan dan percakapan dengan orang lain dengan sapaan yang ramah dan hangat. Sikap yang ramah membuat orang merasa diterima dan dihargai. Perkataan dan sikap sopan santun juga penting untuk selalu dijalankan. Kata sederhana seperti tolong, maaf, terima kasih, silakan adalah kata ajaib yang membuat orang suka dengan kita. Selanjutnya, selalu gunakan ekspresi wajah yang ramah. Ekspresi wajah adalah jendela emosi kita. Orang pasti akan senang berinteraksi dengan orang yang mempunyai ekspresi wajah yang menyenangkan. Selanjutnya, latihlah diri kamu untuk selalu memberikan senyuman yang tulus. Saat berbicara atau berdekatan dengan seseorang, berikan senyuman tulus yang mencerminkan rasa hangat dan ramah kamu. Pastikan senyuman kamu melibatkan mata kamu, disebut juga senyuman Duchenne. Senyuman dapat meredakan ketegangan dan menciptakan kesan positif pertama. Selanjutnya, kontak mata. Saat kamu bercakap dengan seseorang, pertahankan kontak mata yang tulus. Hal itu menunjukkan ketertarikan dan kepedulian kamu terhadap lawan bicara kamu. Tapi ingat, jangan juga berlebihan ya, karena itu bisa terlihat menakutkan atau mengancam. Selanjutnya, selalu gunakan postur tubuh terbuka. Berdirilah dengan tegap dan jaga postur tubuh tetap yang terbuka. Pastikan kedua tangan kamu tergantung bebas di samping tubuh. Hindari menyilangkan tangan di dada, karena ini bisa terlihat sebagai sikap tertutup. Hindari juga bertolak pinggang, karena akan memberi kesan sombong dan arogan. Cobalah menggunakan gestur tangan yang mendukung dalam percakapan. Misalnya, saat kamu bercerita tentang suatu hal, kamu bisa mengayunkan tangan dengan ringan untuk menekankan poin-poin penting.
Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah penyebutan nama. Gunakan nama lawan bicara dalam percakapan secara tepat, tapi tidak juga berlebihan. Penyebutan nama menciptakan ikatan yang lebih pribadi. Sekarang, kita lanjut ke langkah kedua, menunjukkan minat yang tulus. Tunjukkan minat yang tulus pada orang lain. Dengarkan dengan seksama, tanyakan pertanyaan yang menunjukkan perhatian, dan aktif dalam percakapan. Hal ini akan membuat kamu terlihat autentik dan peduli. Ketika seseorang berbicara, fokuskan perhatian sepenuhnya pada dia. Jangan berpikir tentang respon kamu berikutnya, tapi benar-benar dengarkan apa yang mereka katakan. Ajukan pertanyaan terbuka yang memungkinkan orang lain untuk lebih banyak berbicara tentang diri mereka sendiri. Ini menunjukkan minat dan memberikan mereka kesempatan untuk berbicara lebih banyak. Memberi respon positif terhadap apa yang orang lain katakan dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Langkah yang ketiga adalah langkah level advance, yaitu mengasah keterampilan persuasi kamu. Menggunakan teknik ini dengan bijak akan membuat orang lain lebih mudah menyukai kamu. Yuk kita bahas detail dan caranya. Pertama, fokus pada kesamaan minat. Ini adalah tentang menemukan titik persamaan antara kamu dengan seseorang. Usahakan topik pembicaraan adalah tentang topik yang mereka sukai, bukan hanya topik yang kamu sukai. Hal ini membantu menciptakan ikatan khusus antara kamu dengan orang lain. Misalnya, kamu tahu bahwa mereka suka sepak bola. Kamu dapat berbicara tentang sepak bola atau tim yang mereka dukung. Teknik kedua, biasakan memberi sesuatu pada orang lain. Pemberian itu tidak selalu harus uang atau hadiah, tapi bisa juga dalam bentuk perhatian, nasihat, waktu, atau bantuan. Hal ini menciptakan hubungan yang kuat dan bermakna. Contohnya, jika teman kamu memiliki masalah, tawarkan pendengaran dan nasihat yang bijaksana. Itu menunjukkan bahwa kamu peduli dan siap memberikan dukungan. Teknik ketiga, bangun otoritas. Hal ini melibatkan penggunaan keahlian dan pengetahuan kamu dalam situasi tertentu. Ketika orang melihat kamu sebagai ahli, mereka cenderung lebih terbuka untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan kamu. Contohnya, jika kamu memiliki pengetahuan dalam bidang tertentu seperti teknologi atau seni, bagikan wawasan kamu dengan orang lain. Nah sahabat, sekarang kamu sudah memiliki teknik-teknik agar kamu mudah disukai orang lain. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mulailah dengan mengamati bahasa tubuh kamu, praktekkan keterampilan sosial kamu, dan lihatlah perbedaannya. Ingatlah, kemampuan untuk membuat orang lain mudah menyukai kamu adalah kunci untuk meraih sukses dan kebahagiaan yang lebih besar. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.